Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Rahasia Duduk di Antara Dua Sujud. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba kita urut dari takbir sampai salam, di mana bagian yang kita memanjatkan doa kepada Allah. Takbir ada doanya enggak? Waktu iftitah ada doanya enggak? Di Fatihah ada, ihdinas siratal mustaqim, tapi itu masuk Fatihah. Tasyahud enggak ada. Ternyata sholat itu doanya ketika kita al-qu'ud baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Disitulah tempat kita berdoa. Jadi intinya sholat itu adalah ketika kita duduk antara dua sujud. Tetapi memang ada hadis lagi bahwa Allah itu seorang hamba itu pada saat dia posisi bersujud, disitulah posisi hamba yang paling dekat dengan Allah, bahwa sajidun pada waktu dia sujud. Tetapi doa itu bukan sedang sujud, karena sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau duduk apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wahwan. Nah, cara orang sebetulnya posisi orang pada saat meminta ini, gestur tubuh, gerak tubuh kita ini juga menentukan seseorang itu permohonannya dikabul atau tidak. Dengarkan baik-baik. Dari mulai ngetok pintu saja, ngetok pintu. Kayak kalau kita mau minta tolong seorang, ngetok pintunya digabruk, kayak dibuka enggak? Itu. Kemudian setelah pintu dibuka, kita sebagai tamu apa langsung masuk, apa nunggu dipersilahkan dulu? Oke, mangga melebet. Terus setelah masuk langsung duduk enggak? Kita berdiri saja. Nunggu apa? Mangga lagi duduk. Kalau duduk minta kopi enggak? Duduk. Jangan itu. Dari awal kita mulai dengan tindakan-tindakan yang sopan dan santun. Oke? Nah, makanya disitulah begitu kita akan menyampaikan permohonan pada Allah, maka dibaca kitabnya lagi. Prosedur doa pertama adalah istighfar. Terus hamdalah. Terus sholawat. Betul nggak? Dan terakhir wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sama sebetulnya mah. Jadi pertama kita datang meminta tolong sama orang pun, pertama kali kita bilang pangapunten bilik kedegian kula niki mengganggu Bapak Haji sewek istirahat. Betul nggak? Enak nggak? Udah. Setelah itu apa? Hamdalah. Sampaikanlah, saya sangat berterima kasih matur kesuwun kula saged dipanggihi, saged kepanggih salam Bapak Haji. Oke, udah enak kan? Nah, sholawat itu artinya cobalah kita harus paham, ini orang yang akan kita minta bantuan, cobalah sanjunglah kesenangan dia. Kalau saya punya anak bungsu kesayangan saya, anaknya cakep, tolong aleman dulu. Waduh, niki putra bapak niki, enggak masalah ganteng teman kocok ya, kayak Belanda, mana abang morot-morot ya, percaya enggak? Kalau kamu itu senang lukisan, sanjunglah dulu lukisan. Itulah maknanya sholawat ala Rasulillah, kita menyanjung kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci rahasianya. Maya, paham Pak? Nah, sawise dikabul, alhamdulillah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Jadi nanti kita juga proses akan masuk sholat dari mulai ngetuk pintu
duduk dan sebagainya, itu sholatnya juga harus diperbaiki. Nah yang bahaya, iya perbaiki dari mulai sholatnya. Sudah, saya mau nanya deh, ibu-ibu sholat di rumah ya? Saya mau nanya nih, menghadapnya kiblat enggak? Nah, dasarnya apa ibu-ibu, bapak-bapak sholat di rumah ngelar sejadah? Saya mau nanya, pasti enggak lempok? Ayo jujur, sok jawab dulu. Ibu-ibu sholat di rumah diukur pakai kompas enggak? Enggak. Pakai komputer, laptop enggak? Jadi asal ngadap gitu. Ini persoalan. Ini saja masih banyak yang kita perbaiki. Udah melompat masalah kunut sing bid'ah sholat. Ruwet teman. Ini saja banyak yang belum selesai kok. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Jadi gimana? Mekah sama Sidang Mulia nih jaraknya berapa kilometer ya? Berapa kilometer? Ada 12.000 kilometer ada. Kalau pesawat itu kalau 4 jam, kalau pesawat 1.000 kilometer per jam, kalau 4 jam berarti 4.000 kilometer. Oke lah 6.000 dah ya, 6.000 kilometer. Bayangkan jarak 6.000 kilometer, ketika titik tolak kita bergeser 1/1000 mili saja, 1/1000 mili bergeser, kesananya berpisah enggak? Berpisahnya jauh atau dekat? Ternyata kalau seandainya saya bisa bukakan mata bapak-bapak, ternyata sehari-hari kita sembahyang ngadepnya bukan ke kiblat Ka'bah, menghadap ke Moskow. Ini segini nih, dikit aja. Atau boleh lewat ya? Oke, untuk itu ada batas toleransi 2 derajat boleh, itu ulama karena tidak mungkin. Tetapi jangan keterlaluan, asal gelar sajadah kiblatnya pakai kompas tuh. Ada sejadah yang ada kompasnya ya, itu dari sejadah sudah ditambah lagi. Punya berapa sejadahnya? Mung siji. Sampai motanya habis semua, tinggal kelihatan benangnya semuanya. Sejadahnya dicuci sehari berapa kali? Masya Allah. Saya pun kan sering numpang sholat di rumah orang. Niatnya pengen sholat khusyuk, ya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la, kan begitu enak kan? Begitu subhana rabbiyal selengut bau kaos kaki. Akhirnya apa? Subhanallah. Akhirnya terganggu, buyar semuanya itu. Ya Allah, ternyata kenapa kita ini menyia-nyiakan kesempatan untuk menghadap Allah? Sejadah yang merupakan pintu gerbang menghadap Allah ternyata berbau busuk. Aku salah bela, iya. Sejadah tuh maksimal 2 hari kan, injek tiap hari. Iya dong. Kiblatnya udah. Bapak sering nggak sholat ngantongin duit? Oke, baik. Saya mau nanya, duit yang dikantongi yakin suci atau tidak? Sangat mungkin tidak uang yang kita kantongi itu sudah muter-muter ke orang dagang babi, masuk ke restoran Cina yang mek babi, mungkin nggak? Pernah nggak anak kecil uangnya itu ke got terus dikepret-kepretin aja bau perengus udah? Kita sudah tidak yakin. Ke depan mangga kula nyuwun berharap, kalau nurut mangga enggak juga nggak apa-apa, saran saja mulai ke depan dulu kalau sholat uang yang kusut-kusut nih barangkali sudah muter-muter kemana-mana, cobalah ditaruh, jangan dikantongin. Setuju nggak Pak kira-kira?